nafasmu lebih kuat dari pikiranmu. Bagaimana jika napas yang selama ini kamu anggap otomatis sebenarnya adalah pintu rahasia menuju kekuatan terdalam dirimu? Bagaimana jika setiap tarikan dan hembusan napas bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang mencipta realitas yang kamu jalani saat ini? Bukan secara metaforis, bukan secara simbolik, tapi secara nyata dan personal. Diam sejenak, rasakan napasmu sekarang, tanpa mengubah apapun, tanpa memperbaiki, hanya menyadari, karena disitulah semuanya dimulai. Sejak kecil, kamu diajarkan bahwa pikiranlah yang mengendalikan hidupmu, bahwa logika adalah raja, bahwa kesadaran ada di kepala, terjebak di balik mata. Namun tidak ada yang benar-benar mengajarkanmu tentang napas, padahal napas selalu ada sebelum pikiran muncul. Coba ingat momen ketika kamu panik, napasmu menjadi pendek, dadamu terasa sempit, pikiranmu berlari ke segala arah. Sekarang ingat momen ketika kamu merasa damai, napasmu melambat, dalam, hening. Ini bukan kebetulan, ini adalah bahasa tersembunyi antara tubuh, kesadaran, dan realitas. Ilmu kuno telah lama mengetahui ini. Para yogi, pertapa Tao, mistikus sufi, mereka tidak memulai dengan afirmasi. Mereka tidak memulai dengan visualisasi. Mereka memulai dengan napas. Karena napas adalah jembatan antara yang sadar dan yang tidak sadar, antara kehendak dan penyerahan, antara diri kecil dan sesuatu yang jauh lebih luas. Coba pikirkan ini, kamu bisa mengendalikan napasmu, dan kamu juga bisa membiarkannya terjadi dengan sendirinya. Tidak banyak hal di tubuhmu yang memiliki dua sifat itu sekaligus. Disinilah rahasianya bersembunyi. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara dingin masuk. Tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Saat kamu melakukan ini, sesuatu yang halus terjadi. Sistem sarafmu mendengarkan. Bukan pada kata-katamu, bukan pada keinginanmu, tetapi pada ritme napasmu. Tubuhmu tidak memahami bahasa ambisi. Ia memahami irama. Dan di balik tubuh, ada medan kesadaran yang lebih luas, yang oleh fisika kuantum hanya bisa didekati dengan teori, namun oleh napas bisa disentuh langsung. Dalam eksperimen pengamat kuantum, realitas berubah ketika diamati. Partikel berperilaku berbeda saat ada kesadaran yang mengamati, namun jarang yang bertanya, dalam kondisi kesadaran seperti apa pengamatan itu terjadi. Kesadaran yang tegang, atau kesadaran yang hadir. Disinilah napas menjadi alat manifestasi yang sering diabaikan. Bukan karena ia magis, tetapi karena ia menyelaraskan. Ketika napasmu kacau, keinginanmu menjadi bising. Ketika napasmu tenang, niatmu menjadi jernih. Coba lakukan ini sekarang. Tarik napas selama 4 hitungan. Tahan selama 2. Hembuskan selama 6. Lakukan 3 kali. Perhatikan apa yang berubah. Bukan di dunia luar, tetapi di ruang batinmu. Manifestasi tidak dimulai dari meminta. Ia dimulai dari mendengar. Dan ketika kamu berhenti berpikir, kamu mulai mendengar. Banyak orang mencoba memanifestasikan hidup yang lebih baik sambil tubuh mereka masih berada dalam mode bertahan hidup. Napas dangkal, rahang tegang, dada tertutup. Bagaimana mungkin medan realitas merespons rasa cukup jika tubuhmu terus mengirim sinyal ancaman? Napas adalah pesan. Setiap tarikan berkata, "Aku aman." Setiap hembusan berkata, "Aku melepaskan." Semakin dalam napasmu, semakin dalam pula kamu turun ke lapisan kesadaran yang jarang disentuh pikiran.
Di sana, keinginan tidak terasa mendesak, ia terasa alami, seperti arah air mengalir. Namun di titik ini, hambatan sering muncul. Pikiran berkata, aku melakukan ini dengan benar. Ego ingin hasil cepat. Tubuh lama yang terbiasa tegang ingin kembali ke pola lama. Jika itu terjadi, jangan melawan. Jangan mengoreksi. Kembali ke napas. Napas tidak menilai. Ia hanya ada. Bayangkan napasmu seperti ombak. Kamu tidak perlu memaksanya tinggi. Kamu hanya perlu mengizinkannya datang dan pergi. Semakin kamu mempercayai ritme ini, semakin kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah hidup tidak lagi harus dikejar. Ia mulai mendekat dengan sendirinya. Dan di titik inilah, manifestasi berhenti terasa seperti teknik. Ia menjadi keadaan keberadaan. Namun ini baru permulaan. Karena ada lapisan yang lebih dalam lagi, di mana napas tidak hanya menenangkan kesadaran, tetapi menyelaraskannya dengan realitas itu sendiri. Dan ketika kamu memasuki lapisan itu, sesuatu yang halus namun menentukan mulai bergeser. Perhatikan napasmu lagi, bukan bentuknya, bukan panjangnya, tetapi ruang di mana napas itu terjadi. Ada jeda kecil di antara tarikan dan hembusan, hampir tak terlihat. Namun di sanalah kesadaran paling jujur berdiam. Di jeda itu tidak ada keinginan, tidak ada ketakutan, tidak ada cerita tentang siapa dirimu, hanya keberadaan yang telanjang dan utuh. Para mistikus menyebutnya banyak nama: kekosongan, keheningan, sumber. Psikologi modern hanya menyentuhnya secara tidak langsung. Ia muncul sebagai flow, sebagai keadaan di mana ego melemah dan tindakan menjadi selaras. Namun napas memberimu akses langsung, tanpa konsep, tanpa ritual rumit. Coba sekarang, tarik napas perlahan. Saat mencapai puncaknya, jangan buru-buru menghembuskan. Diamlah di sana, sepersekian detik saja. Rasakan keheningan yang muncul. Itulah ruang di mana realitas mulai mendengarkan. Bukan karena kamu memerintahkannya, tetapi karena kamu berhenti mengganggunya. Sebagian besar hidupmu dihabiskan untuk mendorong, memaksa, menyusun ulang masa depan dengan pikiran yang lelah. Namun semesta tidak bergerak karena tekanan. Ia bergerak karena resonansi. Napas adalah cara tercepat untuk mengubah frekuensi batinmu. Bukan dengan berpura-pura positif, tetapi dengan menjadi hadir sepenuhnya. Ketika napasmu dalam dan lambat, tubuh mengirim sinyal koherensi. Otak dan jantung mulai berbicara dalam irama yang sama. Medan elektromagnetik jantung menguat. Bukan sebagai teori abstrak, tetapi sebagai pengalaman yang bisa kamu rasakan. Saat itu, niat tidak lagi terasa seperti permintaan. Ia terasa seperti ingatan. Seolah-olah kamu sedang mengingat sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari dirimu. Namun disinilah jebakan halus sering muncul. Keinginan untuk mengontrol hasil. Keinginan untuk memastikan ini berhasil. Begitu keinginan itu muncul, napas kembali menjadi dangkal. Dan kamu tahu, kamu sudah keluar dari ruang itu. Jika itu terjadi, tersenyumlah. Bukan sebagai teknik, tetapi sebagai pengakuan. Kamu tidak gagal. Kamu hanya tersadar. Kembali ke napas. Selalu kembali ke napas. Sekarang, mari kita bicara tentang manifestasi tanpa kata itu sendiri. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang. Jika kamu terlalu ingin disukai, energinya terasa. Jika kamu rileks dan hadir, percakapan mengalir. Realitas bekerja dengan cara yang sama. Ketika napasmu penuh ketegangan, hidup terasa menolak. Ketika napasmu terbuka, kesempatan muncul tanpa perlu dipanggil.
Coba praktik sederhana ini selama 7 hari. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponselmu, duduklah selama 5 menit. Pejamkan mata, tarik napas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Setiap hembusan, bayangkan kamu melepaskan satu lapisan identitas. Bukan siapa yang salah, bukan siapa yang kurang, tetapi siapa yang terlalu berusaha. Jika pikiran muncul, biarkan. Jika emosi muncul, biarkan. Napas tetap berjalan. Hari pertama mungkin terasa membosankan. Hari ketiga mungkin terasa tidak nyaman. Hari kelima, kamu mulai merasakan ruang. Dan di ruang itu, keputusan kecil mulai berubah. Cara kamu berbicara, cara kamu mendengarkan, cara kamu menanggapi hidup. Manifestasi sejati tidak datang sebagai kejutan besar. Ia datang sebagai rangkaian sinkronisitas halus. Pertemuan yang terasa tepat, pilihan yang terasa jelas, langkah yang terasa ringan. Ini adalah tanda bahwa napasmu dan hidupmu mulai berjalan searah. Namun ada satu lapisan terakhir yang jarang dibicarakan. Napas tidak hanya memengaruhi masa depan, ia mengubah cara masa lalu tinggal di tubuhmu. Trauma tidak hidup sebagai ingatan, ia hidup sebagai pola napas, sebagai kontraksi yang belum dilepaskan. Ketika kamu bernapas dengan kesadaran, kamu tidak menghapus masa lalu. Kamu memberinya jalan keluar. Tarik napas ke area yang terasa berat. Dada, perut, tenggorokan. Jangan menganalisis. Jangan menamai. Biarkan napas yang berbicara. Inilah mengapa setelah beberapa waktu, hidup terasa lebih ringan tanpa alasan yang jelas. Kamu tidak memperbaiki dirimu. Kamu mengingat bagaimana rasanya utuh. Dan dari keutuhan itulah, realitas mulai merespons dengan cara yang berbeda. Sekarang, perlambat napasmu sekali lagi. Rasakan tubuhmu duduk di sini. Rasakan ruang di sekelilingmu. Rasakan kehadiranmu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi siapapun. Kamu tidak perlu mencapai apapun. Dalam keadaan ini, kamu sudah berada di tempat di mana segala sesuatu mungkin. Bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu selaras dengannya. Dan ketika video ini berakhir, napasmu akan tetap bersamamu. Di setiap keputusan kecil, di setiap jeda sebelum reaksi, di setiap momen ketika kamu memilih hadir. Itulah ilmu tersembunyi manifestasi napas. Bukan rahasia yang disembunyikan, tetapi kebijaksanaan yang menunggu untuk disadari.